saya Ajeng Intan Nuraini Wulandari, NPM 19111080008. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu memahami konseling multikultural untuk menjadi konselor yang kompeten. Yang pertama yaitu budaya. Merriam-Webster mengemukakan budaya adalah kepercayaan adat, bentuk sosial, dan sifat material dari suatu kelompok ras, agama, atau sosial. Untuk memahami budaya klien, konselor harus menyadari apa yang normatif dari kelompok budaya klien tersebut. Dalam konteks ini, perilaku klien kemudian dapat dibandingkan dengan perilaku orang lain dalam kelompoknya. Budaya bernilai sangat penting di konseling, yaitu yang pertama, satu, konseling terjadi dalam konteks budaya dalam komunitas atau masyarakat yang lebih besar. Dua, penilaian yang tepat atas masalah klien harus mempertimbangkan budaya klien. Yang ketiga yaitu konseling itu sendiri berbasis budaya. Banyak budaya tidak memiliki kata untuk konseling, dan cara orang biasanya mencari bantuan tidak pergi ke konselor. Yang keempat yaitu budaya itu sendiri dapat menjadi fokus konseling. Masyarakat sekitar yang stresnya tak tertahankan, maka budaya itu sendiri bisa menjadi pusat dari proses konseling. Perkenalkan, nama saya Ajeng Puspitaningrum, NPM 1911080010. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu etnisitas. Match Goldrick, Birche, and Giorgino 1982 mendeskripsikan etnis sebagai rasa kesamaan yang lebih dari sekedar asal kebangsaan atau geografis, ras, atau agama. Proses sadar dan tidak sadar berkontribusi pada rasa identitas dan kontinuitas sejarah. Cara lain untuk melihat etnis adalah sebagai nenek moyang yang dianggap sama, baik nyata atau fiktif. Apa yang menonjol adalah bahwa anggota kelompok ini dianggap oleh orang lain memiliki nenek moyang yang sama, meskipun terdapat banyak keragaman budaya dalam masing-masing kelompok ini. Lalu kemudian ras. Definisi umum ras cenderung mencakup pengelompokan fisik atau genetik dan landasan biologis. Namun penelitian terkini menunjukkan bahwa seringkali terdapat lebih banyak keragaman dalam suatu kelompok ras daripada di antara kelompok ras. Istilah ini sebenarnya memiliki konotasi yang didefinisikan secara sosial. Lalu kemudian konteks sejarah. Ada banyak cara untuk melihat perbedaan budaya di antara manusia. Istilah lintas budaya dalam literatur psikologi awalnya menunjukkan pada perbandingan perilaku dalam budaya yang berbeda, khususnya negara yang berbeda. Seseorang dari latar belakang budaya minoritas mungkin dianggap kurang beruntung di banyak bidang ini, dan banyak program sosial dinadai untuk mengatasi kemungkinan sumber perampasan ini. Namun pesan yang mendasarinya masih merupakan implikasi bahwa budaya orang minoritas dalam beberapa hal lebih rendah daripada budaya minoritas. Baiklah, saya Ajeng Retno Windy, NPM 1911080011 akan melanjutkan materi mengenai perkembangan multikultur, lebih lanjut teori dan penelitian. Kontribusi paling substansial untuk teori multikultural sejauh ini terbatas dalam ruang lingkup teori adaptasi budaya, teori pengembangan identitas, penerapan teori locus control internal maupun eksternal untuk konseling multikultural, dan model pelatihan triad. Bidang ini akan disatukan oleh kerangka kerja konseptual yang luas untuk proses konseling multikultural yang menggabungkan tingkat kesadaran budaya konselor sendiri, penilaian yang disesuaikan secara individual dari latar belakang budaya klien, proses adaptasi budaya, pengembangan identitas budaya, interaksi kompleks antara klien, konselor, dan konteks sosial yang mengelilinginya. Berkenaan dengan penelitian yang meneliti perbedaan dalam kelompok hanya sedikit. Sebelumnya banyak penelitian menekankan perbedaan antara kelompok etnis yang luas, khususnya membandingkan kelompok minoritas tertentu dengan mayoritas kulit putih Amerika Eropa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya Alida Soraya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai isu konseling multikultur saat ini. Apakah prinsip dan teknik konseling dasar yang sama berlaku untuk semua orang terlepas dari latar belakang budaya? Jawabannya iya. Karena pendekatan etik menekankan elemen universal konseling yang diasumsikan dimiliki oleh semua kelompok budaya. Yang pertama yaitu mengenai kerohanian.
Association for Spiritual, Ethical, and Religion Value Issues in Counseling atau disingkat dengan ASERVIC mendefinisikan spiritualitas itu kekuatan penggerak dalam hidup yang diwakili oleh gambaran seperti nafas, angin, kekuatan, dan keberanian. Spiritualitas mengacu pada apa yang membawa makna hidup yang dalam kepada seseorang. Pertimbangan spiritualitas klien dapat membuka proses konseling untuk investasi tambahan. Karena konseling cenderung nyaman dengan intervensi spiritual. Yang kedua yaitu mengenai kelas sosial. Kelas sosial lebih dari sekedar jumlah uang yang dimiliki atau diperoleh, namun merupakan budaya sebagai hasil dari kelas tempat dilahirkan dan dibesarkan. Kelas itu bagaimana Anda berpikir, merasa, bertindak, berpenampilan, berbicara, bergerak, tempat Anda makan, pendidikan yang dicapai, pekerjaan yang Anda lakukan. Efek kelas sosial dan etnis dalam konseling sangat terkait. Penelitian menunjukkan bahwa klien di kelas sosial yang lebih rendah mungkin mengalami lebih banyak stres, menunjukkan gejala yang berbeda, dan mungkin diperlakukan berbeda oleh konselor dibandingkan dengan kelas sosial yang lebih makmur. Baiklah, saya Lutfi Anggraini dengan NPM 191108024 akan menjelaskan tentang prinsip etis terkait multikulturalisme dari Kode Etik ACA. Yang pertama, yaitu kepekaan perkembangan dan budaya. Konselor mengkomunikasikan informasi dengan cara yang sesuai dengan perkembangan budaya. Yang kedua, yaitu pertimbangan multikultural atau keberagaman, yaitu konselor menjaga kesadaran dan kepekaan tentang makna budaya dan kerahasiaan dan privasi. Yang ketiga, yaitu batas kompromi, yaitu konselor berlatih hanya dalam batas kompetensi mereka. Yang keempat, tanpa diskriminasi. Yang kelima, sensitivitas budaya, yaitu konselor menyadari bahwa budaya mempunyai cara mengidentifikasi masalah dari klien. Yang keenam, yaitu prasangka sejarah dan sosial dalam diagnosis patologi, yaitu konselor mengenali prasangka individu dan kelompok tertentu. Yang ketujuh, yaitu populasi beragam budaya. Konselor berhati-hati saat memilih asesmen untuk populasi yang beragam budaya. Yang kedelapan, masalah atau keberagaman multikultural dalam penilaian. Yang kesembilan, menanamkan masalah atau keberagaman multikultural. Yang ke-10, kompetensi multikultural atau keberagaman, yaitu pendidik konselor secara aktif menanamkan kompetensi multikultural dalam praktik pelatihan atau supervisi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanah Bulastari, NPM 1911080255. Materi saya adalah mengembangkan kompetensi bimbingan budaya. Kompetensi multikultural. Artikel penting tentang kompetensi multikultural disiapkan oleh sekelompok psikolog konseling dalam American Psychological Association 1982. Menjelaskan 11 karakteristik psikolog konseling yang terampil secara budaya di bidang keyakinan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang luas. Selanjutnya dikembangkan lebih lanjut oleh Association for Multicultural Counseling and Development 1986. Saat ini terdapat 31 kompetensi dan tujuan lintas budaya yang dinyatakan dalam bidang kesadaran konselor yang luas tentang nilai dan bias budaya mereka sendiri, 9 kompetensi dan kesadaran mereka tentang pandangan dunia klien, 7 kompetensi, dan strategi intervensi yang sesuai dengan budaya, 15 kompetensi. Kompetensi ini telah didukung oleh beberapa divisi American Psychological Association and American Counseling Association. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.